kelompok transnasional ISIS, kelompok transnasional Al-Qaeda, dia punya tujuan kekuasaan. Tetapi karena tidak bisa menggunakan cara-cara, misalnya cara-cara yang formal, dia menggunakan cara-cara teror. Mereka meyakini apa yang mereka itu benar kok. Bukan mereka merasa mereka melanggar hukum, tidak. Mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan itu benar. Bahkan sesuai dengan perintah agama menurut mereka. Aksi terorisme yang terjadi di Mabes Polri dan juga di Katedral Makassar tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana jaringan terorisme di Indonesia bisa membuat anak-anak muda kita, karena ketiga pelaku adalah anak-anak muda, meyakinkan mereka untuk melakukan aksi terorisme. Bagaimana intoleransi, kemudian radikalisme, bahkan kemudian menjadi aksi terorisme ini bisa terjadi di Indonesia. Bagaimana pemerintah kita saat ini, penegak hukum dan juga sejumlah pihak terkait sudah cukupkah melakukan langkah antisipasi penanganan aksi-aksi terorisme di Indonesia. Saya sudah bersama dengan analis intelijen dan terorisme Stanislaus Rianta. Bung Stanislaus, terima kasih waktunya untuk kami. Anda melihat ini yang paling disoroti oleh media, mereka anak muda, kemudian dari mana mereka mendapatkan akses terhadap bahan peledak kalau di Makassar, irgan di Mabes Polri. Bagaimana mereka bisa terbentuk menjadi seorang teroris? Ya, fenomena anak muda menjadi teroris, apalagi anak-anak dan perempuan, ini kan karena ISIS, ideologi ISIS. Sebelumnya dalam kasus terorisme yang afiliasi Al-Qaeda tidak boleh perempuan dan anak-anak masuk. Mereka punya ada semacam ADART untuk JI, itu Jemaah Islamiyah, namanya Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, disebutkan bahwa yang bisa melakukan jihad adalah laki-laki akil balik. Makanya ketika ISIS ini brutal, dia bisa menggunakan segala cara dan dia melakukan propaganda sedemikian rupa yang mudah diakses oleh siapapun, sehingga anak muda yang krisis jati diri, butuh eksistensi, dia masuk ke situ dan akhirnya terekrut. Ketika dia sudah terpapar ideologi itu, dia bisa kapanpun melakukan aksi bunuh diri karena memang dia sudah punya ideologi seperti itu. Dia ingin melakukan bunuh diri karena ingin mencapai kemuliaan, mencapai surga yang diajarkan seperti itu. Itu yang dijanjikan. Ya, persoalan bahan peledak sangat gampang mencari bahan peledak dan cara tutorial untuk membuat bom. Jadi mereka menyediakan tutorial juga bagaimana cara merakit bom, cara memecah botase. Mereka jaringannya ya? ISIS. ISIS di konten-konten media sosial sangat mudah. Mau cari bahan-bahannya, membuat bom hanya dengan solar dan urea sangat gampang. Dan terbukti kan dari pernyataan rilis dari Mabes Polri bahwa pelaku bom Makassar ternyata menggunakan bom ikan. Bom ikan ini kan bom rakitan yang mudah dicari bahan-bahannya di pasar. Jadi terorisme di Indonesia itu ada ruang yang memang memungkinkan untuk mereka terbentuk dan mereka ada fasilitas yang mudah sekali untuk mereka akses, sehingga sebenarnya tinggal kemauan kita apakah mengizinkan atau tidak. Nah, mengizinkan atau tidak, konteksnya mengizinkan itu apa yang Anda lihat? Ruang publik digital kita yang sedemikian sedemikian bebas atau faktor apa? Ya, di sosial media sebagai tempat penyebaran mereka juga sangat bebas berkeliaran konten-konten seperti itu. Pemerintah saya yakin melakukan penapisan Kominfo, tetapi ditapis 1 akan muncul 1000. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana mereka bisa dengan bebas dan tidak ada yang mengendalikan oleh para remaja anak-anak ini. Orang tua cuek, apa yang diakses cuek saja, dan ketika anak sudah terpapar bahan radikal, yang terjadi adalah orang tua kaget-kaget dan mengetahui dari media ketika anaknya sudah menjadi pelaku. Faktanya seperti itu yang terjadi, orang tahu dari media. Jadi orang tua juga mengizinkan anaknya membuka akses demikian bebas, pemerintah juga kewalahan seperti itu. Jadi sekarang kuncinya adalah di masyarakat. Karena kekuatan terbesar di Indonesia ini adalah masyarakat. Bagaimana pemerintah mampu membangunkan masyarakat untuk melawan radikalisme terorisme ini? Akarnya apa sih aksi terorisme sebelumnya juga Pak? Pasti diawali dengan pemikiran radikal, kemudian juga intoleransi. Akarnya apa di Indonesia? Apakah kita harus menerimanya karena kita begitu plural? Ya sudah, berarti ada polarisasi antar umat beragama atau seperti apa? Ya, kita terbiasa toleran dengan yang tidak toleran katanya. Jadi orang Indonesia itu toleran terhadap aksi tidak toleran. Ini kan harus dicegah juga. Contohnya? Ya ada orang seperti kekerasan gitu, orang menghindarkan, biarin aja lah. Ini kan toleran terhadap aksi yang intoleran. Nah, ini tidak benar. Yang kedua, terorisme ini kan cara.
Teror itu cara yang dilakukan oleh pihak tertentu karena dia tidak bisa menggunakan cara-cara formal. Tujuannya kekuasaan, politik. Kelompok transnasional ISIS, kelompok transnasional Al-Qaeda, dia punya tujuan kekuasaan. Tetapi karena tidak bisa menggunakan cara-cara, misalnya cara-cara yang formal, dia menggunakan cara-cara teror. Jadi teror ini digunakan dan dia menggalang anak muda, merekrut anak muda untuk mendukung mereka. Dan saya melihat sebenarnya bagi pelaku anak-anak, bagi pelaku perempuan dan remaja, mereka adalah korban. Jadi mereka itu korban propaganda. Jadi cara memperlakukan mereka itu harus hati-hati karena mereka itu korban. Mereka meyakini apa yang mereka itu benar kok. Bukan mereka merasa mereka melanggar hukum, tidak. Mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan itu benar, bahkan sesuai dengan perintah agama menurut mereka. Jadi ini yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Perlu kerjasama dari para pemimpin agama, para ulama untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa itu salah. Harus ada kompak seperti itu. Jangan sampai ketika terjadi kasus teror malah ada pemimpin yang mengatakan itu suratnya adalah luhur, itu seperti Robin Hood. Disampaikan seperti itu oleh para pemuka agama yang mengatakan seperti itu. Ini kan seperti membiarkan atau memberikan toleransi kepada intoleran. Ya, intoleran. Nah, ruang-ruang seperti ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk masuk. Nanti mereka masuk tidak hanya berbuat terorisme, mereka akan masuk ke sistem, ke pemerintahan, bahkan nanti ke partai politik. Dan tujuannya mereka jelas kok, ingin mencapai kekuasaan. Tujuannya jelas ingin mencapai kekuasaan. Caranya mereka menggunakan banyak cara. Salah satunya adalah teror, termasuk pada anak-anak muda yang kita saksikan hari-hari ini. Seharusnya berarti dimulai dari mana langkah penanganan? Ada sebut tadi bahwa seharusnya frame-nya atau sudut pandangnya adalah mereka dilihat sebagai korban. Lantas langkah penanganan seperti apa yang tepat kalau memang sudut pandang digunakan adalah mereka adalah korban, bukan pelaku? Ya, kalau soal penindakan kita nggak usah khawatir. Densus itu termasuk satuan yang terbaik di dunia. Pencegahan yang paling penting, dan pencegahan yang paling efektif itu kalau dilakukan di tingkat keluarga. Karena pemikiran radikal itu diketahui pertama kali seharusnya oleh orang terdekat. Nah, orang terdekat ini kan keluarga. Nah, sekarang adalah tugas pemerintah untuk membekali semua keluarga di Indonesia dengan kemampuan-kemampuan untuk deteksi dini, cegah dini. Bagaimana sih orang paparan radikal, bagaimana cara mengajak dialog anak-anaknya, itu perlu dibekali kepada semua keluarga. Sehingga ketika keluarga melakukan identifikasi semua anggotanya ada yang terkena paham radikal, dia bisa berkomunikasi dengan pemerintah, dibuat saluran-saluran seperti itu, dan harus ada quick respon, jangan sampai dibiarkan, karena paparan paham radikal itu sangat cepat, orang buat radikal itu sangat cepat, 2 jam 3 jam bisa dibuat orang menjadi radikal. Jadi keluarga menjadi kunci, kemudian setelah keluarga bisa mengidentifikasi keluarganya masing-masing, maka dia bergeser lebih luas kepada tetangga sebelahnya, tetangga-tetangganya. Jadi dari paling penting adalah keluarga bisa mengidentifikasi, kemudian masyarakat diaktifkan lagi radar sosialnya. Zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada tidak, zamannya Orde Baru, ada namanya PKK, ada namanya Dasawisma. Ini kan penting, orang saling menggosip, saling mengetahui keluarganya yang lain. Ini penting sebenarnya. Sekarang radar sosial semakin tumpul, jadi ketika ada tetangganya yang melakukan aksi teror, ya dia diam aja. Bahkan sering sekali narasi yang muncul adalah ketika ada pelaku teror atau dalam konteks yang Anda sebutkan adalah korban sebenarnya, mereka selalu tetangga mengaku bahwa mereka orang yang tertutup, mereka tidak pernah bergaul di lingkungan sosialnya gitu. Ya, karena toleran terhadap intoleran. Ini yang tidak boleh itu. Intoleran radikalisme harus diputuskan, ini adalah sesat, ini melanggar hukum, ini tidak sesuai dengan agama, dan ini kompak. Pemerintah pemuka agama harus melakukan seperti ini. Jangan ada satu ngomong A, satu ngomong B, bahkan mendukung aksi teror. Nah, ini mengkhawatirkan sekali kondisinya. Nah, kalau dalam konteks saat ini, kalau dulu kan analis terorisme akan bilang bahwa ini adalah jaringan dari kelompok ini dan lain sebagainya begitu. Dalam konteks saat ini, ketika ruang digital kita terkoneksi satu sama lain, Anda sebutkan tadi semua hal yang dibutuhkan untuk melakukan aksi terorisme itu ada, tersedia di internet. Anda memetakan jaringan terorisme di Indonesia itu dalam konteks saat ini seperti apa? Ya, kalau jaringan ada 2 arus besar. Satu jaringan yang Al-Qaeda, itu di Indonesia namanya JI, Al-Jamaah Al-Islamiyah.
Ini anggotanya perkiraan sekitar 3.000 sampai 6.000. Dan tetapi pasca kematian Osama bin Laden, mereka memutuskan untuk tidak melakukan aksi kekerasan. Pemimpinnya namanya Parawijayanto dan sudah tertangkap 2019. Mereka melakukan dakwah, penggalangan dana, kotak amal yang ribuan itu, bahkan membuat bisnis-bisnis seperti kebun sawit dan lain-lain. Ini berbahaya untuk jangka panjang karena mereka menyiapkan kader-kadernya. Mempersiapkan diri. Iya, mereka mengirim anak-anak muda ke Suriah untuk latihan-latihan tertentu. Dalam waktu 10 tahun, 20 tahun mereka sudah siap. Ada penangkapan besar-besaran untuk JI, mudah-mudahan ini membuat mereka tidak menjadi besar. Ya, tapi cukup berbahaya. Kemudian ada aliran lagi yang baru muncul di Indonesia sekitar tahun 2011-2012 itu yang berafiliasi dengan ISIS. Ini macam-macam, ada JAD, JAT, JAKDN, kemudian ada MIT, tapi memang paling besar sekarang adalah JAD. Nah, kelompok ini jumlahnya itu banyak pendukungnya, banyak supporternya. Ada sekitar perkiraan saya mungkin ada 30 ribuan lebih di Indonesia yang mendukung dari ISIS ini, termasuk kelompok-kelompok JAD. Nah, uniknya mereka hubungan kekerabatannya sangat kuat. Contoh kasus Makassar, ini dimulai ketika ada penangkapan besar-besaran pada bulan Januari. Salah satu orang yang tertembak namanya Rizaldi. Rizaldi ini adalah yang menikahkan pasangan bom Makassar. Saudara dari Rizaldi ini pelaku bom Filipina, Gereja Jolo. Nah, memang kalau diurai lagi, sekarang yang pengendali JAD ini namanya Saifullah. Saifullah ini adalah dulu penjaga perpustakaan di suatu ponpes di Bogor, dan dia sekarang berada diduga di Afghanistan. Ponpes ini dulu sering berinteraksi dengan pendukung-pendukungnya Aman Abdurrahman, pendiri JAD. Dugaan saya memang kepemimpinan JAD diserahkan kepada Saifullah pasca Aman Abdurrahman tertangkap. Nah, Saifullah ini memberikan banyak transfer dana ke kelompok-kelompok JAD dan MIT, termasuk beberapa aksi teror bom di Indonesia, pendukungnya adalah Saifullah. Dan dana dia dapatkan dari berbagai negara, jaringan-jaringan ISIS. Jadi, kalau kita bicara teror di Indonesia itu bukan teror hanya persoalan domestik, tapi persoalan transnasional. Ya. Jadi cukup rumit, memang cukup rumit. Rumit karena ada intervensi internasional, Anda katakan tadi, yang jaringannya juga menyuplai segala hal yang dibutuhkan dalam negeri. Anda melihat kalau secara domestik ada faktor juga yang menunjangkah, ada ormas, ada kelompok masyarakat atau tokoh yang seharusnya tidak mengambil peran itu justru menjadi membuka ruang semakin luas untuk Kompolnas menyatakan bahwa ada ormas yang ternyata menjadi pelaku teror. Kompolnas menyatakan seperti itu, dan terbukti sekarang justru malah penyuplai penjual senjata api kepada pelaku di Mabes Polri adalah salah satu mantan napiter, dan dia juga salah satu mantan anggota ormas yang disebut oleh Kompolnas. Walaupun tidak ada hubungannya karena tidak ada hubungannya secara langsung karena membelinya online ya, tapi paling tidak itu mantan napiter, mantan ormas yang dilarang, dia jualan senjata airgun. Senjata airgun itu dengan pendorong CO2, dengan peluru sekitar ada yang 4,5, ada yang 6 mili, itu kalau ditembak dalam jarak dekat itu orang bisa meninggal, sangat mematikan. Dan itu dia bisa jualan. Jadi mereka sebenarnya mempunyai resource, mempunyai kesempatan, dia tersedia kapanpun, tinggal nunggu momentum kapan mereka bergerak. Dan ini kalau hanya aparat keamanan tidak mungkin untuk mencegah mereka. Kalau hanya konteksnya adalah penegakan hukum saja, itu tidak akan selesai. Anda harus menarik ke hulu lagi, itu pencegahan ya. Hanya tinggal menunggu trigger, momentum. Dan saya khawatir aksi-aksi politik menjadi trigger. Terbukti dari suratnya pelaku serangan di Mabes Polri, dia menyebut jagat pemilu, dia menyebut nama Ahok. Ini kan berarti bukti bahwa ada hubungan politik dengan mereka. Politik memang tidak secara langsung menjadi penyebab pemicu di terorisme di Indonesia, tapi menjadi salah satu faktor pendorong atau salah satu yang bisa menimbulkan momentum. Oke. 2024 ada pesta demokrasi, akan ada pemilu. Menurut Anda, Bung Stanislaus, dengan melihat kondisi saat ini, apa yang harusnya bersama-sama kita lakukan, baik itu pemerintah, Anda menyebut tadi masyarakat juga punya kontribusi yang seharusnya dilakukan. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk sama-sama menjaga jangan sampai aksi terorisme semakin menjadi-jadi, demokrasi kita terganggu? Ya, selain keluarga-keluarga mengawasi semua anggotanya supaya tidak terpapar paham radikal, saya kira dalam konteks 2024 paling penting adalah regulasi dan penegakan regulasi. Jadi KPU perlu membuat aturan tegas dilarang menggunakan politik identitas. Dan siapapun yang menggunakan politik identitas, termasuk
calon itu harus tegas dan diberikan sanksi yang tegas supaya tidak terjadi lagi politik identitas seperti 2017. Karena faktanya sampai sekarang residu politik identitas 2017 itu masih kuat, bahkan disebut-sebut oleh pelaku serangan di Mabes Polri. Jadi politik identitas itu cukup berbahaya. Kalau negara tidak tegas mencegah politik identitas, maka 2024 bisa menjadi pertarungan ideologi yang bisa mengarah kepada konflik sosial. Konflik sosial, dan itu sulit untuk dipulihkan ketika itu terlanjur terjadi. Terima kasih Bung Stanislaus Rianta, analis intelijen dan terorisme, untuk waktunya bersama kami.